Nah, wudu itu hukumnya fardu. Nah, air yang sudah pernah dipakai pada wudu yang hukumnya fardu itu, ya, itulah yang disebut dengan air yang mustakmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, hari kita kembali mengikuti kajian fikih, melanjutkan kajian dua minggu yang lalu, yaitu tentang taharah, di mana pada kajian 2 minggu yang lalu Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, mengatakan bahwa syarat salat ada 5, yaitu yang pertama suci daripada hadas dan janabah, artinya suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka hari ini kita akan melihat tentang syarat yang pertama, yaitu suci daripada hadas kecil tersebut. Beliau berkata, fal ula ait taharatu anil hadas al wudu'u. Maka yang pertama artinya suci daripada hadas itulah wudu. Jadi kalau disebut suci daripada hadas kecil, artinya kita berwudu. Wa syurutuhu ka syurutil ghusli, sedangkan syarat-syarat wudu sama seperti syarat-syarat mandi. Wudu yang merupakan syarat bagi salat, dia juga mempunyai syarat-syarat tersendiri lagi. Nah, artinya dia menjadi masyruut bagi salat, juga mempunyai syarat yang lain. Sama syarat-syaratnya seperti syarat-syarat mandi, yaitu 5 macam. Nah, wudu, kata Imam Zainuddin, kalau dibaca dengan dhammah waw, beliau mengatakan wahwa bi dhammil wawi isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan bi niyatin. Kalau wudu itu dibaca dengan waw yang dhammah, wu dibaca, maka maknanya adalah pemakaian air pada anggota-anggota yang ditentukan, yang dibuka pemakaian air tersebut dengan niat. Itu makna wudu. Artinya wudu dalam bahasa Arab berwudu bahasa kita. Sedangkan kalau dibaca dengan fathah waw, bukan wudu, wadu. Nah, hurufnya sama, tapi cuma harkatnya dirubah dari wu menjadi wa, wadu. Nah, beliau mengatakan wa bi fathiha ma yutawaddau bihi. Berubah maknanya menjadi sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Nah, jadi kalau wudu adalah kegiatan
berwudu, sedangkan wudu adalah air yang atau alat yang digunakan untuk berwudu. Kalau dibaca dengan wadu. Nah, BO meleset ke bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia wadu kan kumpulan air yang banyak nih kan? Wadu dah kitanya. Nah, kumpulan air yang banyak. Di bahasa Arab wadu adalah air. Wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubah lailatal Isra. Nah, kapan pertama sekali wudu itu diwajibkan? Yang dibaca dengan dhammah waw. Nah, beliau menjelaskan bahwa pertama sekali wudu itu diwajibkan bersamaan dengan diwajibkan salat 5 waktu, yaitu pada malam Isra. Bersamaan dengan Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya melakukan salat 5 waktu, bersama itu pula diwajibkan bersuci daripada hadas kecil disebut wudu. Artinya tidak pernah Rasulullah melakukan salat 5 waktu itu tanpa berwudu, karena kewajibannya bersamaan. Wa syurutuhu ail wudu'i ka syurutil ghusli khamsatun. Sedangkan syarat-syarat wudu sama seperti syarat-syarat mandi 5, kata Syekh Zainuddin. Ahaduha ma'un mutlakun ghairu musta'malin fi raf'i hadasin wa najasin qalilan. Syarat pertama daripada wudu, alat yang digunakan untuk berwudu adalah air mutlak yang belum pernah dipakai pada kegiatan merafa hadas dan menghilangkan najis, ya, yang air itu sedikit. Air yang bisa kita gunakan untuk berwudu harus kita pahami adalah air yang mutlak, yang belum pernah kita pakai pada merafa hadas dan menghilangkan najis. Jadi kalau air mutlak itu pada dasarnya air mutlak, tapi sudah pernah terpakai pada merafa hadas, sudah nanti disebut air mustakmal. Tidak bisa lagi dipakai berwudu. Kalau sudah pernah dipakai pada menghilangkan najis dan air itu sedikit, maka disebut air itu air mutanajis, air yang sudah terkontaminasi, tercampuri dengan najis, maka juga tidak bisa terpakai untuk berwudu. Nah, maka bukan air mustakmal, bukan air mutanajis, tapi yang masih mutlak, itulah yang bisa digunakan untuk berwudu. Yang masih mutlak, itulah yang bisa digunakan untuk berwudu. Nah, maka kalau cuma air mutlak, fala yarfa'ul hadasa wala yazilun najasa wala yahsulu sa'irat taharati walau masnunatan illal ma'ul mutlak, kata beliau. Maka tidak terafa hadas, tidak merafa hadas, tidak menghilangkan najis, dan tidak hasil seluruh taharah-taharah yang lain, sekalipun taharah itu hukumnya sunat, kecuali oleh air mutlak. Artinya tidak bisa kita merafa hadas selain dengan air mutlak. Dengan air lain tidak bisa. Tidak bisa kita menghilangkan najis selain dengan air mutlak. Dengan air yang lain tidak bisa. Artinya tidak bisa bertaharah kecuali bahan dasarnya, alat dasarnya adalah air
mutlak. Kemudian apa itu air mutlak? Ini yang perlu kita pahami. Wahwa ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qayyidin. Definisi air mutlak yaitu sesuatu air, air yang disebut untuknya nama air tanpa ada tambahan, tanpa ada kait, tanpa ada tambahan. Jadi namanya air tanpa ada tambahan. Kalau ada tambahan berarti sudah tidak mutlak lagi nanti, kecuali dengan tambahan tertentu. Jadi air. Kalau misalnya kita mendapatkan air, semua orang mengatakan itu air tanpa ada tambahan nama yang lain lagi. Itu air mutlak. Dari segi nama seperti itu tinjauannya. Tanpa ada tambahan. Semua orang yang datang tahu itu air. Orang yang baru datang pun mengatakan itu air. Maka itu air mutlak. Wa in rusikha min bukharil ma'id tahuri al-mughla awis tahlaka fihil khalid au qaidin bimuwafiqatil waqi kama'il bahri. Sekalipun air tersebut disuling daripada bukharil ma'. Bukhari itu bahasa Aceh kebah. Kebah yang suci, yang mendidih. Air yang mendidih, dia ada uapnya. Uap itu. Kemudian uap itu disatukan. Kemudian dia akan kembali menjadi air. Itu mutlak. Itu mutlak. Atau air yang di dalam air tersebut sudah ada campuran, tapi campuran itu campuran suci. Awis tahlaka fihil khalid. Jadi larut di dalam air tersebut benda yang bercampur dengan air. Yang larutan itu tidak mempengaruhi perubahan sifat air secara dominan, maka itu masih disebut air mutlak. Contoh para jamaah, kalau para jamaah memperhatikan air yang digunakan oleh orang yang memandikan jenazah, salah satu airnya air mutlak, air jernih yang dicampur dengan sedikit kafur barus. Jadi kafur barus itu dalam bahasa Arab di sini dimaksudkan khalid, benda yang larut dalam air. Nah, air itu sudah dilarutkan kafur barus ke dalamnya. Nah, kalau larutan itu cuma sedikit, tidak merubah sifat air, bau air tidak terlalu berubah, rasa air tidak terlalu berubah, warnanya tidak terlalu berubah, maka air itu belum dikatakan air kapur barus, masih air, cuma sedikit bercampur dengan kapur barus, sehingga dihukumkan masih air mutlak. Tapi kalau sudah banyak sekali air itu dicampuri dengan kapur barus, maka air itu bukan lagi air mutlak. Air mutlak itu sifatnya tahurun, suci, menyucikan. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kami turunkan dari langit, kata Allah, air yang tahura. Apa makna tahura? Suci dirinya, zat air itu suci. Dia punya kekuatan mampu menyucikan yang lain. Dia suci, punya kekuatan mampu menyucikan yang lain. Allah turunkan dari langit, kata Allah. Nah, jadi air kalau dicampur dengan larutan yang suci, tapi campurannya cuma sedikit, tidak terlalu dominan merubah sifat air, masih dia bersifat tahura, suci
mampu menyucikan. Tapi kalau dicampur dengan larutan yang suci tadi, merubah sifat air secara dominan, ya, warna air sudah sangat berubah, maka air itu berubah namanya, bukan lagi tahura. Nah, dia sekarang secara zatnya masih suci, tapi tidak lagi punya kekuatan untuk menyucikan benda lain. Nah, artinya tidak lagi air mutlak. Atau air itu namanya punya tambahan, au qaidin. Tidak hanya disebut air, tapi ditambah. Dengan apa ditambah? Bimuwafaqatil waqi', dengan dasar kejadiannya. Contohnya, kama il bahri, seperti air laut. Nah, jadi di saat orang melihat, orang mengatakan, oh itu air laut. Ada tambahan, air tambahlah laut. Nah, kalau penambahan itu menunjukkan asal kejadian, maka itu masih dalam kategori mutlak. Tidak menghilangkan kekuatan daripadanya, mampu menyucikan yang lain. Masih dalam kategori mutlak. Bermakna penambahan yang dimaksud, yang tidak lagi yang mengeluarkan air daripada kategori mutlak, adalah penambahan bukan dengan asal tempat kejadian nama air, atau bukan label air. Kalau bertambah dengan label juga tidak mempengaruhi mutlak. Label seperti air aqua. Orang tahu itu air aqua karena botol, ya kan? Botol, di botol itu ada merek. Berarti tempat air aqua, label air. Seandainya air itu kita tuang dalam tempat lain, orang mengatakan air tanpa perlu tambahan aqua, maka tambahan itu tidak dianggap dapat menghilangkan kekuatan air, mensucikan benda lain. Sehingga air itu tetap masih air mutlak. Sehingga anak pertanyaan dengku kiban, iya ku wajib tamu suci. Nah, apa ya tanya? Karena tidak merubah mutlak, karena penambahan namanya tidak dihitung. Nah, tidak dianggap. Di sini disebutkan bi khilafi ma la yudhkaru illa muqayyidan kama ilwarat. Beda dengan perubahan nama, yang air tidak akan disebut sebagai air kecuali memang ditambah dengan nama tersebut, seperti ma'il warat, air bunga mawar. Ya, orang Arab dulu suka sekali bunga mawar itu diolah menjadi dicampur dengan air, diolah, dilarutkan sehingga air berwarna. Nah, jadi disebut air bunga mawar kalau zaman dulu contoh. Mungkin contoh kita sekarang seperti air sirup. Air sirup contohnya. Tidak akan disebut air kecuali pasti ada tambah sirup. Nah, misalnya ada air 1 ember. Lalu kita tuang sirup ke dalam air itu 1 botol. Nah, kemudian setiap orang yang datang melihat air itu. Air apa kata orang itu? Air sirup. Karena dia melihat warnanya sudah merah. Nah, rasanya sudah manis. Artinya warna sudah berubah, rasa sudah berubah. Nah, dia pasti tahu bahwa itu air sirup. Tidak akan disebut air, cuma pasti ada penambahan sirup. Hana orang menyogyak kalian puan hana galunya sirup, pasti ada penambahan sirup. Maka kalau penambahan seperti itu menghilangkan kemutlakan air, maka air itu bukan lagi air mutlak, sehingga
tidak lagi punya kekuatan untuk mensucikan, tapi zatnya masih suci. Bisa kita konsumsi, tapi tidak bisa kita gunakan untuk merafa hadas dan untuk menghilangkan najis. Nah, itulah pemahaman air mutlak. Nah, nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa diperluas dengan pertanyaan. Nah, air mutlak yang bagaimana? Yang bisa digunakan untuk berwudu. Ghairi musta'malin fi raf'il hadas, fi fardit taharati min raf'il hadas asghar au akbar, walau min tuhri hanafiyin lam yanwi au sabiyin lam yumayyiz litawaf. Nah, air mutlak yang bisa digunakan untuk berwudu adalah air mutlak yang belum dipakai pada fardu taharah. Artinya fardu taharah, taharahnya taharah yang fardu, anggotanya anggota yang fardu. Contoh taharah fardu mana? Kita mau salat, sedangkan kita sudah berhadas kecil. Maka hukum berwudu sebelum salat itu fardu wajib. Itu contoh taharah fardu untuk kita. Kita mau salat, tapi sudah berhadas kecil tadi. Haram salat dalam keadaan berhadas kecil. Maka kita harus merafa hadas kecil tersebut. Dengan apa? Dengan wudu. Maka wudu itu hukumnya fardu. Nah, wudu itu hukumnya fardu. Nah, air yang sudah pernah dipakai pada wudu yang hukumnya fardu itu, ya, itulah yang disebut dengan air yang mustakmal. Dengan air yang mustakmal. Nah, kalau di sini dikatakan ghairu mustakmalin fi fardit taharah min raf'i hadasin asgharin au akbar. Belum pernah dipakai pada fardu taharah daripada rafa hadas kecil atau hadas besar. Kalau rafa hadas kecil contohnya wudu tadi, kalau rafa hadas besar maksudnya mandi. Kita berjunub. Datang waktu subuh, mau salat subuh. Tidak boleh salat subuh, haram hukumnya dalam keadaan berhadas junub. Maka wajib kita merafa hadas junub dengan mandi. Maka mandi itu adalah taharah yang wajib untuk merafa hadas besar. Nah, air bekas mandi itu disebut air mustakmal. Dengan syaratnya nanti disebut air mustakmal. Walau min tuhri hanafiyin lam yanwi. Sekalipun taharah fardu itu adalah taharah orang yang bermadhab Hanafi, yang mereka di saat bertaharah tidak berniat. Jadi dalam madhab Hanafi tidak wajib niat dalam bertaharah. Kalau madhab Syafi'i wajib niat. Mau berwudu wajib niat. Rukun wudu yang pertama bahkan niat. Mau mandi wajib niat. Bahkan rukun mandi yang pertama dalam madhab Syafi'i niat. Tapi orang yang bermadhab Hanafi tidak wajib, sehingga mereka berwudu tanpa perlu berniat, sehingga mereka mandi tanpa perlu berniat. Menurut madhab Hanafi, berwudu yang tidak diawali dengan niat, mandi yang tidak diawali dengan niat tidak sah. Tidak sah menurut kita, tapi menurut mereka sah. Nah, di saat menurut kita wudu mereka, taharah mereka tidak sah, apakah air bekas wudu mereka, air bekas taharah mereka, bekas mandi mereka mustakmal atau tidak? Tetap dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari mustakmal.
Artinya melihat dari segi hukum menurut mereka. Karena menurut mereka sah. Walaupun menurutnya sah. Menurut urungnya sah. Maka tetap mustakmal. Tidak bisa kita gunakan. Maka mengatakan kita bagi-bagi kan? Kita bagi-bagi. Itu dua dengan tiro madhab Hanafi, tiro madhab Syafi'i. Yang tayu jua awaknya berudu ilai anak buku. Ada muka melabu-labu ina ngainya kamu anak buku. Hana mengkira wakah. Nah, lanjut. Tetap mustakmal. Au sabien. Atau taharah anak kecil. Misalnya wudu anak kecil. Ya, yang anak kecil itu lam yumais, belum mumais ya. Apa itu mumais kemarin? Bisa membedakan mana kiri, mana kanan. Bisa pakai baju sendiri. Umur sudah 7 tahun. Nah, artinya sudah punya perkembangan akal. Akalnya sudah mulai bekerja. Itu mumais. Nah, anak yang belum mumais masih kecil. Taruhlah masih umur 4 tahun, 3 tahun. Dibawa oleh orang tuanya ke Ka'bah. Dia diikutkan untuk berkeliling Ka'bah, untuk tawaf. Untuk bertawaf disyaratkan juga suci. Sehingga orang tuanya mengwudukkan dia. Diwudukkan oleh orang tuanya. Nah, untuk dibawa tawaf. Nah, untuk dibawa tawaf. Nah, maka air bekas wudu anak ini juga mustakmal. Nah, sekalipun wuduknya wuduk fardu, tapi dia kalau tidak berwuduk tidak berdosa. Anak mid yang belum mumayyiz kalau tawaf ya, tidak berwuduk, tidak dosa. Berwuduk wajib, tapi dia tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena bukan mukallaf, karena dia belum baligh, bukan mukallaf, tidak berdosa, tapi wajib berwudu. Artinya fardu yang dimaksud tadi ya, air yang sudah pernah dipakai pada fardu taharah, yang dimaksud fardu tadi baik fardu yang ditinggalkan berdosa atau fardu yang ditinggalkan tidak berdosa. Apapun fardu yang ditinggalkan berdosa, bekas daripada taharah itu mustakmal. Taharah fardu yang kalau ditinggalkan tidak berdosa seperti taharah anak kecil tadi, bekas taharah itu juga mustakmal. Nah, para jemaah. Ya. Kemudian para jemaah, Said Bakri Syatta memperluas penjelasan tentang air mustakmal. Ini perlu sangat diperhatikan karena banyak orang yang tidak paham benar tentang air mustakmal. Sehingga kadang-kadang kalau ada air yang sudah disediakan untuk berwudu, orang melarang anak kecil untuk cuma memegang air itu, dilarang. Baik kamakmatnya mustakmal ilung untuk hanjuk kutung itu mayang. Itu kan salah paham tentang apa itu air mustakmal. Dipikir bahwa air mustakmal kalau sudah tersentuh dengan anggota tubuh orang itu sudah mustakmal. Nah, tidak seperti itu pemahaman air mustakmal. Nah, menurut Syekh Said Bakri Syatta, wa'lam anna syuruta isti'mali arba'atun. Kata beliau, ketahuilah bahwa syarat-syarat mustakmal air 4. Ini menurut beliau. Ada lagi nanti orang lain menghitung 5. Nanti saya jelaskan satu persatu. Menurut Said Bakri Syatta, 4 syarat mustakmal air dari hasil kajian beliau terhadap penjelasan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Yang pertama kata beliau, qillatul ma. Yang pertama air itu sedikit. Jadi air banyak tidak bisa jadi air mustakmal. Kalau air banyak sekalipun sudah dipakai tetap tidak mustakmal. Yang bisa menjadi air mustakmal, air itu harus sedikit syaratnya.
Ukuran sedikit dan banyak dibatasi oleh ulama pemisahnya, yaitu kullataini, kulah. Dua kulah. Nah, dua kulah itu sekitar kalau dengan liter kita 260 liter. Enggak salah saya. 260 liter kalau dengan liter kita. Kalau liter orang Arab 500 liter Baghdad. Takriban katanya. Takriban itu artinya sedikit kurang. Sedikit kurang daripada 500 liter Baghdad. Takriban. Nah, itu ukuran dua kulah. Artinya kalau disebut banyak melewati itu sampai dua kulah. Kalau disebut sedikit di bawah itu. Di bawah ukuran itu. Nah, jadi yang bisa menjadi mustakmal air yang sedikit, yang di bawah ukuran dua kulah. Kalau air banyak tidak mustakmal, maka air dalam bak yang sangat besar seperti bak biasa di masjid atau di menasah-menasah itu tidak bisa menjadi mustakmal kalau bak banyak, karena baknya besar. Ya. Yang kedua, syarat yang kedua, isti'malihi fima la budda min. Sudah pernah terpakai air sedikit itu pada malabuddamin, artinya pada wudu yang fardu dan pemakaian yang fardu. Kita contohkan wudu fardu tadi, wudu kita yang berhadas kecil mau salat. Kita berhadas kecil mau salat, berwudu, itu wudu fardu. Berarti air sedikit sudah kita pakai pada wudu fardu, kemudian pada pemakaian yang fardu. Di wudu itu tidak semua fardu pemakaian. Jangan kita pikir kalau sudah pernah terpakai pada wudu, semua air itu mustakmal. Tidak semua fardu. Yang fardu mana? Kalau anggota fardu pada wudu cuma muka, berarti mencuci muka itu pemakaian fardu. Pemakaian fardu, mencuci muka. Mencuci tangan, ujung tangan sampai siku. Ini yang fardu. Berarti sudah pernah dipakai pada mencuci tangan sampai ujung siku. Yang lebih dari ini bukan fardu. Nah, kemudian menyapu menurut mazhab Syafi'i sebahagian, bukan seluruh, sebahagian daripada kepala. Kemudian mencuci kaki sampai matanya, mata kaki. Itu yang fardu. Artinya yang mustakmal cuma yang dipakai pada wudu fardu itu yang pada anggota fardu tadi. Tapi juga pada kali yang fardu. Karena tidak setiap dicuci muka itu fardu. Cuma yang cuci fardu kali pertama, kedua dan ketiga sunat. Berarti yang bisa mustakmal air sedikit yang kita gunakan pada wudu fardu tadi, kita cuci anggota fardu pada kali yang fardu, kali pertama. Nah. Kemudian wa ayyan fasila anil adwi, dan air itu baru menjadi mustakmal sudah terpisah dari anggota. Air yang sedikit tadi yang sudah kita gunakan pada wudu fardu, pada tempat fardu dan kali fardu baru menjadi mustakmal sudah berpisah dari tempat. Misalnya kita berwudu mencuci muka pada kali yang pertama. Air yang kita ambil untuk mencuci muka pada kali pertama cuci fardu baru mustakmal kalau sudah jatuh dari muka. Kalau masih di muka walaupun sedikit belum mustakmal. Nah. Dan syarat yang keempat kata beliau wa adamu niyatil i'tiraf fi mahalliha. Tidak meniat i'tiraf, menceku. Artinya tidak kita niat alat yang kita gunakan sebagai ceku, gayung bahasa Aceh, nah, atau bate ya, dalam penggunaan air. Inan ke jut air itu menjadi mustakmal. Nah, kemudian ada ulama lain yang menjelaskan begini syarat mustakmal air. 5. Sama juga sebenarnya, cuma cara menghitung.
Yang pertama, air itu sedikit. Kedua, sudah pernah dipakai pada wudhu, pada taharah fardu. Ketiga, sudah pernah dipakai pada anggota fardu. Kelima, keempat pada pemakaian yang fardu. Kelima, sudah berpisah dari tempat fardu itu. Baik berpisah itu secara hakiki atau secara hukmi. Nah, contoh, berpisah secara hakiki, misalnya taharah fardu yang kita maksud mandi janabah. Misal, kita contohkan air mandi janabah yang mustakmal. Kita gunakan air untuk mandi janabah. Itu taharah fardu. Pada basuh yang fardu. Arti basuh, kita cuci seluruh tubuh kita sampai semua rata air, itu hukumnya fardu. Kalau dicuci setelah semua sampai rata air masih tetap mandi kita, maka setelahnya itu bukan lagi fardu. Nah, berarti tidak lagi berefek kepada mustakmal. Ini sebelum semua tubuh kita rata air. Nah, artinya fardu. Kemudian air itu jatuh sebahagiannya ke tempat lain, terpisah dari tubuh kita. Itu terpisah hakiki namanya. Secara hakikat terpisah, tidak ada lagi pada tubuh kita. Sedangkan terpisah hukmi, contohnya air yang kita gunakan untuk tadi, yaitu untuk mandi janabah, kita guyur dari kepala. Dari kepala, air itu mengalir ke dagu. Dari dagu jatuh ke paha. Tidak melewati itu tubuh. Dari dagu jatuh ke paha. Itu sudah dianggap berpisah secara hukmi. Maka air yang kita guyur dari kepala sampai ke dagu, di sini dia masih mutlak. Di saat dari dagu jatuh ke paha, itu sudah mustakmal. Karena sudah dianggap berpisah. Yang jatuhnya 1-2 tetes sedikit sudah berpisah. Sudah pernah dia membasuh anggota fardu pada taharah fardu. Sudah cukup, maka mustakmal. Maka kalau air yang jatuh dari dagu ini ke paha, dia tidak mampu lagi mensucikan paha. Nyan kagukun air mustakmal. Nyan syarat air mustakmal. Dong ulang tiga tu. Syarat air mustakmal. Pahami betul. Bentuk kagabuk nganggap gara-gara muduk iron. Kiban muduk iron. Mupre kena mustakmal igop. Sering pakai urang buat ibadah. Batung itu mayang karena keran dodhat. Apa pakai urang. Jadi pahami benar-benar air mustakmal. Syaratnya, baru satu air bisa disebut mustakmal, ada 5 syarat. Yang pertama, jumlah air sedikit, di bawah 2 kulah. Yang kedua, sudah pernah dipakai pada taharah fardu. Yang ketiga, sudah dipakai pada anggota fardu. Yang keempat, pada kali yang fardu, pemakaian fardu. Kalau pada wudhu, pemakaian fardu cuma pemakaian pertama, kedua, ketiga sunat, tidak akan mustakmal air. Yang kelima, sudah berpisah dari anggota yang disucikan. Kalau kita tambah di sini, dan alat yang kita gunakan untuk mengambil air, kan tangan kita gunakan, tidak kita niat sebagai cinung atau ceku. Tidak kita niat sebagai ceku. Sehingga jadi 6 kalau kita tambah. Kalau Syekh Said Bakri Syata menghitung 4 beliau, karena disatukan. Jadi 6 semua syarat. Nyan ke syarat. Untuk mustakmal air. Sehingga kalau orang paham tentang ini, sekalipun dia berwudu hanya dalam 1 timba, dia ambil dengan tangannya, tidak akan mustakmal. Mustakmal air.
Nenggala kapal kiban hitung itu mayang. Ijaluk-jaluknya ijaluk-jaluk panesah mustakmal. Hansah badro ni karena anam pom hukum. Tiga mu pom. Ima mu pom. Ingat gepegah li Said Bakri Syatta menyotanit alat untuk cok inyan sebagai cinung han mustakmal. Ka taudu itanya. Ban taudu ta caluk laju ulang tima bacut ubud. Ta caluk. Nyote ke caluk gunit lah mate ngan caluknya tangan. Padahal tangan anggota wudu atau nyota mano anggota mandi karena anggota mandi seluruh tubuh. Mudah kamu mustakmal. Tapi karena genitnya sebagai gayung yang ceku untuk mengambil air, alat bantu untuk mengambil air, maka tidak mustakmal air yang terkena tangannya. Han mustakmal tengku. Maka jut celu. Nah, ingat punya perle celu. Baik tua, nit sebagai alat bantu untuk mengambil air, terserah bahasa anda apa. Nah. Kalau anda tidak meniat ini sebagai alat bantu, maka pada wudu anda dipastikan akan mustakmal air. Karena di saat anda selesai daripada mencuci muka, maka anggota fardu daripada wudu anda adalah mencuci tangan sampai siku. Maka pasti kita akan mengambil air atau tatun ngon awuk jarau. Air yang jatuh dari keran itu tidak mustakmal. Tapi setelah tatun ngan awuk jarau katanya, nya kata tatun. Air kan sedikit air tinggal, panen lalu. Wadai ini mengalir, mengalir sedikit. Kalau sedikit, karena jino anggota wudu udahnya adalah tangan, kagunang tangan. Berarti hanjut moyo kagunang jaraunun, hanjut leta moyo pak jarawi. Tidak bisa lagi kita bawa ke tangan kiri, karena sudah berpindah. Karena syarat tadi tidak berpindah. Kalau berpindah mustakmal. Kah ada cowok ino, ramai kuno, kah mustakmal. Bukan caranya. Kakuhnya hanya jut kuno. Menyong-nyong ada cowok hanya jut kuno. Muhan mustakmal. Iban cara. Baik mustakmal. Niatkan ini sebagai alat bantu. Ambil air, tahan air dengan ini, lalu dari sini bawa ke sini. Ini sudah berpisah. Tapi kalau diniatkan ini sebagai alat bantu, maka tidak mustakmal air. Wate tecok ngan jarawi, tame ujaraunun dan rah jaraunun, niat ini sebagai alat bantu, tidak mustakmal air. Maka kalau anda tidak niat, pasti anda berwudu dengan air mustakmal. Hana sah wudu, tabe hana sah wudu, tumayang dengan kusyuk. Yang menyauruh hana sah wudu, long jamin kusyuk tumayang. Kijut nengku hana le daya syaitan. Menyauruh yang berwudu sah padat, yang cukup berai daya syaitan bak semayang. Karena haik perlah wudu. Perlah semayang. Le urung yang hana mupom hukum wudu muno. Bak wudu kangen air mustakmal. Kah hana sah wudu. Ate ke semayang. Kai we aki syaitan. Ubud laju ikin syaitan. Panen lagi terima oleh Allahnya. Hana sah syarat semayang. Wudu hana betul. Hana le urusan ini. Ijak goda orang lain gede. Ya kalau untuk. Kucuk tat dengkunya ke semayang. Hang kucuk rumah hana le sah goda ke. Yang kejut hati-hati. Baik tenang dikala kita merasa wadai tumayang kusyuk. Kadang karena kusyuk dron anak soli goda. Yang patut dipertanyakan untuk bodoh. Yang apabila lupa kita niat ini sebagai alat bantu, bisa dipastikan wudu kita pada membasuh tangan mustakmal air kita gunakan. Maka tidak sah berwudu.